sekaliannya, salam di dalam kasihnya Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh karena kemurahan Tuhan, kita diizinkan untuk mengusahakan dan memelihara ibadah doa penyembahan malam ini. Puji Tuhan. Segera saja kita perhatikan firman penggembalaan untuk ibadah doa penyembahan dari surat yang dikirim oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose, pasal yang ketiga ayat yang keempat. Silakan. Demikian firman Tuhan. Ya. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Puji Tuhan. Bagian dari ayat 4, kalimat dan bagian dari ayat 4, apabila Kristus adalah hidup kita. Apabila Kristus yang adalah hidup kita. Singkatnya, Kristus adalah hidup kita. Amin. Singkatnya, Kristus adalah hidup kita. Berarti kita hidup bukan karena harta, kekayaan, pekerjaan, usaha, atau bisnis maupun uang, melainkan kita hidup karena Kristus. Kita hidup karena Kristus. Efesus pasal 1 ayat 22 sampai dengan 23. Efesus pasal 1 ayat 22 sampai dengan ayat 23. Demikian firman Tuhan. Ya. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus. Ya. Dan Dia telah diberikannya kepada jemaat. Tuhan Kristus telah diberikan Tuhan kepada jemaat, terus sebagai kepala dari segala yang ada. Ya. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Ya. Kristus telah diberikan Tuhan kepada jemaat sebagai kepala, sedangkan sidang jemaat adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Puji Tuhan. Oleh sebab itu, kita berdoa supaya baik hidup, ibadah, pelayanan, nikah dan rumah tangga kita dipenuhi kemuliaan Allah, sehingga kita boleh merasakan suasana surga di bumi ini. Amin. Sehingga kita boleh merasakan suasana surga di bumi ini. Efesus 5 ayat 22 sampai 23. Efesus 5 ayat 22 sampai 23. Demikian firman Tuhan. Ya. Kasih Kristus adalah dasar hidup suami istri. Puji Tuhan. Silakan. Hai istri, Ya. tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Jangan kepada yang lain. Terus, karena suami adalah kepala istri. Ya. Sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Ya. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Penyelamat tubuh. Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh, yaitu sidang jemaat. Kristus adalah penyelamat. Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh, yaitu sidang jemaat. Dalam hal ini kita patut bersyukur karena Kristus yang menjadi kepala atas tubuh, bukan yang lain. Haleluya. Puji Tuhan. Bisa dibayangkan jika serigala dan burung yang menjadi kepala atas tubuh, maka sidang jemaat gereja Tuhan akan mengalami penderitaan, mengalami kesusahan yang hebat. Haleluya, kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin. Serigala menuju kepada roh jahat di udara dengan segala tipu dayanya. Serigala menuju roh jahat di udara dengan segala tipu dayanya. Pekerjaan serigala ialah menerkam dan mencerai-beraikan kawanan domba, sehingga domba-domba menjadi liar, tidak tergembala. Itu pekerjaan serigala, yaitu roh-roh jahat di udara dengan segala tipu dayanya, menerkam dan mencerai-beraikan kawanan domba, supaya domba-domba menjadi liar, bergerilya di dalam dosanya, sehingga tidak tergembala, jauh dari Tuhan. Burung menuju roh najis. Burung menuju roh najis. Pekerjaan dari roh najis ialah menghambat pembentukan tubuh Kristus. Burung menuju roh najis. Pekerjaan dari roh najis ialah menghambat
pembentukan tubuh Kristus, dengan lain kata merusak nikah suci, sehingga hubungan kita dengan Allah terputus. Akibatnya kita akan menyangkali Tuhan, terus-menerus menyangkali nama Tuhan. Akibatnya kita, gereja Tuhan, menyangkali Tuhan dan terus-menerus menyangkali Tuhan. Puji Tuhan. Saudaraku, kalau seseorang menyangkali Tuhan, maka tanda bahwa ia tidak lagi mempunyai hati nurani. Kalau seseorang suka menyangkali Tuhan, itu adalah tanda bahwa dia tidak punya hati nurani lagi. Puji Tuhan. Ayat 24. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, Ya. demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Dalam segala perkara. Karena Kristus adalah penyelamat tubuh, maka kedudukan dari sidang jemaat sebagai tubuh sudah seharusnya berada di dalam tanda ketundukannya kepada Kristus sebagai kepala. Haleluya. Saya ulangi sekali lagi. Karena Kristus adalah penyelamat tubuh, maka kedudukan dari sidang jemaat sebagai tubuh sudah seharusnya terlebih dahulu berada di dalam tanda ketundukannya kepada Kristus sebagai kepala. Haleluya. Sudah seharusnya terlebih dahulu berada di dalam tanda ketundukannya kepada Kristus sebagai kepala. Galatia 2 ayat 6. Galatia 2 ayat 6. Silakan. Demikianlah firman Tuhan. Ya. Dan mengenai mereka yang dianggap terpandang itu, Ya. bagaimana kedudukan mereka dahulu, itu tidak penting bagiku. Tidak penting. Terus. Sebab Allah tidak memandang muka. Bagaimanapun juga mereka yang terpandang itu tidak memaksakan sesuatu yang lain kepadaku. Ya. Berkedudukan sebagai orang kaya atau sebagai orang yang terpandang tidaklah terlalu penting bagi Rasul Paulus. Amin. Amin. Ini juga harus menjadi pelajaran bagi kita. Saya ulangi, berkedudukan sebagai orang kaya atau sebagai orang yang terpandang di bumi ini tidak terlalu penting bagi Rasul Paulus dan bagi kita sidang jemaat GPT Betania. Amin. Haleluya. Dengan bukti, sebagai bukti, Rasul Paulus tidak dapat dipengaruhi oleh orang-orang yang terpandang atau oleh orang kaya di dalam hal melayani Tuhan. Sebagai bukti, Rasul Paulus tidak dapat dipengaruhi oleh orang-orang yang terpandang atau orang kaya di dalam hal melayani Tuhan. Mengapa demikian? Karena Rasul Paulus menyadari betul bahwa Allah tidak memandang muka. Mengapa demikian? Karena Rasul Paulus menyadari betul bahwa Allah tidak memandang muka, berarti tidak pilih kasih, dan Tuhan tidak peduli dengan latar belakang kita masing-masing. Yang terpenting, kedudukan kita sebagai sidang jemaat berada di dalam tanda ketundukan, baik besar maupun kecil, tua muda, kaya dan miskin. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Itu yang terpenting bagi Tuhan. Amin, saudaraku. Amin. Saudaraku, tubuh Kristus tidak terdiri dari banyak anggota. Ada yang miskin, ada yang kaya, ada yang terpandang, dan ada yang tidak terpandang. Pada dasarnya semua itu tidak terlalu penting untuk dibahas. Amin. Yang terpenting adalah kedudukan dari sidang jemaat sebagai tubuh Kristus harus berada di dalam tanda ketundukannya kepada Kristus sebagai kepala. Puji Tuhan, semuanya itu dikesampingkan. Hal-hal yang lahiriah tidak terlalu penting untuk dibahas, untuk diperhatikan. Yang terpenting adalah kedudukan dari sidang jemaat sebagai tubuh Kristus harus berada di dalam tanda ketundukannya kepada Kristus sebagai kepala. Puji Tuhan. Disitulah kita harus sibuk. Amin, saudaraku. Disitulah kita harus sibuk. Haleluya. Sekarang kita akan melihat bukti bahwa Kristus adalah penyelamat tubuh.
Efesus pasal yang kelima ayat 20. Efesus pasal yang kelima ayat 25 sampai 29. Demikianlah firman Tuhan. Ya. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Ayat 26. Untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Terus, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Ayat 28. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya sama seperti Kristus terhadap jemaat. Puji Tuhan. Dari kesimpulan dari apa yang dibaca, Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya bagi jemaat. Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya bagi jemaat. Pendeknya, kasih Kristus itu ditandai dengan pengorbanan. Ayat 25 dan ayat 28. Pendeknya, kasih Kristus itu ditandai dengan pengorbanan. Ayat 25 dan 28. Puji Tuhan. Sekarang lanjut, praktek dari kasih Kristus ada dua. Praktek dari kasih Kristus ada dua, yaitu yang pertama, sidang jemaat disucikan dengan air dan firman. Ayat 26. Sidang jemaat disucikan dengan air dan firman. Ayat 26. Puji Tuhan. Karena yang pertama ini telah disampaikan, sekarang kita akan melihat yang kedua, ayat 28 sampai 29. Baca kembali. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya sama seperti Kristus terhadap jemaat. Puji Tuhan. Kristus mengasuh dan merawati sidang jemaat sebagai tubuhnya. Pendeknya, Kristus mengasuh dan merawati sidang jemaat sebagai tubuhnya. Berkaitan dengan itu, 1 Tesalonika 2 ayat 7. Kita akan perhatikan pribadi Rasul Paulus di dalam melayani sidang jemaat di dalam 1 Tesalonika pasal yang kedua ayat yang ke-7. Silakan. Demikian firman Tuhan. Pelayanan Paulus di Tesalonika. Tetapi kami berlaku ramah di antara kamu, sama seperti seorang ibu mengasuh dan merawati anaknya. Rasul Paulus berlaku ramah terhadap sidang jemaat sama seperti seorang ibu. Rasul Paulus di dalam melayani Tuhan berlaku ramah terhadap sidang jemaat sama seperti seorang ibu. Ibu menunjuk gembala sidang. Tugasnya adalah mengasuh dan merawati sidang jemaat sebagai anak rohani. Amin. Ibu menunjuk gembala sidang. Tugasnya adalah mengasuh dan merawati sidang jemaat sebagai anak-anak rohani. Hal itu dapat kita pahami sebagai bukti di dalam Perjanjian Baru terdapat 27 kitab. Puji Tuhan. Hal itu dapat kita pahami sebagai bukti di dalam Perjanjian Baru terdapat 27 kitab. 14 kitab diantaranya ditulis oleh Rasul Paulus. 14 kitab diantaranya ditulis oleh Rasul Paulus. Berarti sisanya ada 13 kitab. Puji Tuhan. Haleluya. Kalau berbicara tentang 14, angka 14 dikaitkan dengan nubuatan Yusuf di dalam Perjanjian Lama, 14 tahun tersebut dibagi atas 7 tahun masa kelimpahan. 7 tahun yang pertama itu adalah masa kelimpahan. 7 tahun, sedangkan 7 tahun yang kedua itu masa kelaparan yang dahsyat. Tetapi Yusuf tampil di Mesir untuk mengasuh dan merawat kehidupan manusia.
Tetapi oleh karena kemurahan Tuhan, Yusuf diutus terlebih dahulu untuk berada di Mesir, yaitu untuk mengasuh dan merawat kelangsungan hidup manusia. Untuk mengasuh dan merawat kelangsungan hidup manusia. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Dalam perjanjian baru, Rasul Paulus mengasuh dan merawat sidang jemaat. Sedangkan di dalam perjanjian baru diwakili oleh Rasul Paulus, ia mengasuh dan merawati sidang jemaat. 2 Korintus 12 ayat 2 sampai dengan ayat yang keempat. Silakan. Demikian firman Tuhan. Ya. Aku tahu tentang seorang Kristen. Ya. 14 tahun yang lampau. 14 tahun yang lampau, terus entah di dalam tubuh, ya, aku tidak tahu. Ya. Entah di luar tubuh, aku tidak tahu. Ya. Allah yang mengetahuinya. Terus orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari surga. Ya. Aku juga tahu tentang orang itu. Ya. Entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh, aku tidak tahu. Ya. Allah yang mengetahuinya. Ayat 4. Ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus, dan ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan manusia. Puji Tuhan. Setelah 14 tahun melayani Tuhan, Rasul Paulus menceritakan pengalamannya ketika ia menerima jabatan rasul dari Tuhan. Saya ulangi, setelah 14 tahun melayani Tuhan, di sini kita melihat Rasul Paulus menceritakan pengalaman itu kepada sidang jemaat di Korintus ketika ia menerima jabatan rasul dari Tuhan. Ia diangkat ke tingkat yang ketiga dari surga, disebut juga Firdaus. Pada saat itulah ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan manusia. Jelas ini berbicara tentang hubungan nikah yang disebut juga dengan persekutuan yang indah antara tubuh dengan kepala. Saya ulangi, pada saat ia diangkat ke tingkat yang ketiga dari surga, ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan manusia. Jelas ini berbicara tentang hubungan nikah, hubungan intim yang disebut juga dengan persekutuan yang indah antara tubuh dengan kepala. Jadi saudaraku, hubungan nikah atau hubungan intim antara tubuh dengan kepala akan menghasilkan logat ganjil atau bahasa lidah, atau disebut juga dengan bahasa roh yang tidak dapat dimengerti oleh orang lain kecuali orang itu dengan Tuhan. Amin. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. 2 Korintus 11 ayat 2. 2 Korintus 11 ayat 2. Baca. Demikian firman Tuhan. Ya. Sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi. Ya. Karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Tugas dari Rasul Paulus adalah mempertunangkan sidang jemaat kepada satu laki-laki. Tugas dari Rasul Paulus, kalau kita perhatikan dengan seksama di sini, adalah untuk mempertunangkan sidang jemaat di Korintus kepada satu laki-laki. Puji Tuhan. Maka Rasul Paulus harus membawa sidang jemaat sebagai perawan suci kepada Kristus. Maka di sini Rasul Paulus sangat terbeban sekali untuk membawa sidang jemaat di Korintus sebagai perawan suci kepada Kristus. Dengan demikian, Rasul Paulus, ia telah mengasuh dan merawati tubuh. Amin, saudaraku. Ia telah mengasuh dan merawati tubuh. Haleluya. Puji Tuhan. Saudaraku, hubungan intim, hubungan nikah menghasilkan nyanyian baru, logat ganjil, bahasa lidah, bahasa roh yang tak dapat dimengerti oleh orang lain kecuali orang yang melangsungkan hubungan itu dengan Tuhan. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Maka Rasul Paulus sangat terbeban sekali untuk membawa sidang jemaat di Korintus
sebagai perawan suci kepada satu laki-laki, itulah Kristus. Berarti dengan demikian Rasul Paulus mengasuh dan merawati gereja Tuhan yang adalah tubuh Kristus. Tubuh jiwa rohnya diasuh dan dirawat, dipelihara, sampai akhirnya layak menjadi perawan suci. Tubuh jiwa rohnya diasuh dan dirawati untuk layak menjadi perawan suci. Laki-laki, perhatikan pemuda, kalau kau mengenal perempuan, jangan rusak kesuciannya. Pemudi, kalau kau pemudi, jangan izinkan hidung belang merusak kesucianmu. Amin. Biarlah betul-betul izinkan hidupmu, tubuh jiwa rohmu diasuh, dirawat oleh Tuhan, sampai akhirnya menjadi perawan suci kepada Kristus. Dia kepala gereja, mempelai laki-laki surga. Amin, saudaraku. Untung Tuhan memberikan Kristus kepala kepada tubuh. Kalau seandainya burung dan serigala yang menjadi kepala atas tubuh, begitu hebatnya penderitaan yang dialami oleh gereja Tuhan. Maka seharusnya kita bersyukur. Kita melihat salib Kristus bukan monster, bukan hantu, tapi seharusnya kita yang harus terlebih dahulu membawa hidup kita, menundukkan diri kepada Kristus sebagai kepala. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Haleluya. Nah, Filipi pasal 3 ayat 4 sampai 6. Filipi pasal 3 ayat 4 sampai 6. Demikian firman Tuhan. Ya. Kebenaran yang sejati. Ya. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Ya. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, Ya. aku lebih lagi. Rasul Paulus tidak percaya kepada hal yang lahiriah. Dia tidak terlalu memikirkan hal-hal yang lahiriah. Tandanya bahwa manusia batinianya sudah dibaharui. Dia tidak peduli dengan bagaimana hal yang lahiriah menarik apa tidak, dia tidak peduli di situ. Karena manusia batinianya sudah dibaharui. Tidak usah ditulis. Ini pengertian singkat. Terus Disunat pada hari ke-8. ini kelebihan yang pertama. Terus Dari bangsa Israel. 2, Dari suku Benyamin. 3, Orang Ibrani asli. 4, Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. 5, Tentang kegiatan, aku penganiaya jemaah. 6, Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak 7. berkata. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan Ya, bagiku. sampai di situ dulu. 7 kelebihan Rasul Paulus sebelum menerima jabatan Rasul dari Tuhan. 7 kelebihan Rasul Paulus secara lahiriah sebelum ia menerima jabatan Rasul dari Tuhan. Antara lain 1, disunat pada hari ke-8. 2, bangsa Israel. 3, suku Benyamin. 4, Ibrani asli. 5, tentang pendirian terhadap hukum Taurat, ia orang Farisi. 6, tentang kegiatan ia penganiaya. 7, tentang mentaati hukum Taurat, ia tidak bercacat. Inilah 7 kelebihan Rasul Paulus secara lahiriah sebelum ia diangkat ke tingkat yang ketiga dari surga. Atau dengan lain kata, sebelum ia menerima jabatan Rasul dari Tuhan. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Kita akan melihat 7 yang kedua. Selanjutnya kita akan melihat angka 7 yang kedua. Amin. Amin. Ada 14 di sini. Ayat 7. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, Ya. sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Ya. Dahulu 7 kelebihan tersebut merupakan keuntungan bagi Rasul Paulus, tetapi pada akhirnya dianggap rugi karena Kristus. Berarti dengan demikian ia sudah memiliki
angka 7 yang kedua, itulah Kristus, kepala gereja, kehidupan yang sempurna. Angka 7, angka sempurna. Amin. Amin. Puji Tuhan. Berarti kalau seseorang telah memiliki Kristus, hal yang lahiriah tidak menjadi prioritas utama di dalam dirinya dalam hal melayani Tuhan. Amin, saudaraku. Kalau seseorang telah memiliki Kristus di dalam dirinya, hal yang lahiriah tidak menjadi prioritas utama di dalam dirinya, di dalam melayani Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Ayat 8. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi, Ya. karena pengenalan akan Kristus Yesus Ya. Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Terus, Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu, ya, dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Rasul Paulus berkata, pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Kristus lebih mulia, lebih sempurna daripada yang ada ini. Puji Tuhan. Amin, saudaraku. Amin. Oleh sebab itu, Rasul Paulus pun rela melepaskan semuanya itu dan menganggapnya, bahkan semuanya itu dianggapnya sampah, supaya ia memperoleh Kristus, yaitu kehidupan yang dipermuliakan dan disempurnakan. Supaya ia memperoleh Kristus, yaitu kehidupan yang dimuliakan dan disempurnakan. Jadi 7 yang pertama adalah sampah, 7 yang kedua adalah Kristus. Sama dengan kehidupan yang disempurnakan dan dipermuliakan. Inilah 14 di dalam perjanjian baru. Amin, saudaraku. Yang mengasuh dan merawati tubuh jiwa roh kita, sehingga menjadi perawan suci kepada Kristus, kepala gereja mempelai pria surga. Puji Tuhan. Angka 14 juga sudah dinubuatkan oleh Yusuf dalam perjanjian lama. 7 tahun yang pertama adalah kelimpahan, 7 tahun yang kedua masa kelaparan yang hebat. Tetapi atas perkenanan Tuhan, Yusuf mendahului saudara-saudaranya dan Yakub ke Mesir untuk kelangsungan hidup manusia, mengasuh dan merawati kehidupan manusia. Yusuf adalah gambaran dari mempelai perempuan. Dialah mempelai Kristus. Amin, saudara. Puji Tuhan. Haleluya. Sekarang tadi kita sudah melihat 14 kitab suci yang ditulis oleh Rasul Paulus di dalam perjanjian baru. Puji Tuhan, itu semua itu merupakan bukti bahwa Rasul Paulus betul-betul berlaku ramah terhadap sidang jemaat sama seperti seorang ibu. Ibu itu gembala, tugasnya mengasuh dan merawati sidang jemaat. Jadi itu sudah menjadi bukti otentik yang tidak bisa diganggu gugat. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Itu sudah bukti kepada kita, ya. Amin, saudaraku. Sudah bukti nyata yang tidak perlu kita ragukan lagi. Nah, sekarang kita kembali memperhatikan adapun 14 kitab yang ditulis oleh Rasul Paulus dikirim kepada, adapun 14 kitab tersebut, adapun 14 kitab yang ditulis oleh Rasul Paulus tersebut dikirim kepada angka Romawi pertama 7 sidang jemaat. Dikirim kepada 7 sidang jemaat, dikirim kepada 7 sidang jemaat dengan 9 surat. Karena kepada jemaat di Korintus dia mengirim 2 surat, kepada jemaat di Tesalonika mengirim 2 surat. Amin. Amin. Kemudian angka Romawi kedua, 3 orang anak rohani. 1 kepada Timotius 2 surat, 2 kepada Titus 1 surat, 3 kepada Filemon 1 surat. Amin, saudaraku. Amin. Angka Romawi ketiga, surat yang dikirim kepada orang Ibrani secara khusus.
Surat yang dikirim kepada orang Ibrani secara khusus. Puji Tuhan, sekarang kita akan melihat kelanjutannya. Kita akan melihat kelanjutan surat. Sekarang kita akan melihat keterangan surat yang dikirim, surat yang ditulis Rasul Paulus untuk Filemon. Sekarang kita akan memperhatikan surat yang ditulis Rasul Paulus untuk Filemon. Dalam susunan tabernakel terkena pada papan-papan jenang dan palang-palangnya. Dalam susunan tabernakel terkena pada papan-papan jenang dan palang-palangnya. Ini perhatikan, ini papan jenang. Bagian utara dan selatan, ini bagian barat, berarti belakang dari ruangan Maha Suci. Ini papan jenang, semua papan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ini sisi utara dan sisi selatan. Puji Tuhan. Kemudian palang-palangnya. Yang satu di tengah itu ujung ke ujung langsung. Sedangkan 4 lagi dari sudut ke pojok ke tengah, dari sudut yang lain lagi ke tengah, ke poros, dan sudut yang lain juga ke poros, sudut yang lain ke poros. Jadi semua palang-palangnya itu ada 5. Palang-palangnya itu ada 5. Amin, saudaraku. Yang satu lanjut dari ujung ke ujung, kemudian 4 lagi masing-masing dari pojok ke poros ke sentral, masing-masing dari pojok ke sentral. Amin, saudaraku. Ada 4 pojok, masing-masing mengarah kepada sentral. Jadi semua palangnya ada 5. Dapat dipahami, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Ya. Arti rohaninya untuk kita sekarang, persekutuan antara sesama anak-anak Tuhan dalam Kristus Yesus. Persekutuan antara sesama anak-anak Tuhan dalam Kristus Yesus. Puji Tuhan. Baik, kita akan lihat Filemon pasal 1 ayat 1 sampai 3. Filemon pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga, baca. Demikian firman Tuhan. Ya. Salam. Salam. Dari Paulus, seorang hukuman karena Kristus Yesus. Ya, dalam penjara. Terus? Dan dari Timotius saudara kita, kepada Filemon yang kekasih, Ya. teman sekerja kami. Ya. Terus? Dan kepada Apia, saudara perempuan kita, dan kepada Arkhipus, Terus? teman seperjuangan kita, dan kepada jemaat di rumahmu. Puji Tuhan. Terus? Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Ya. Di sini Paulus ada di Roma karena di penjara. Tetapi jadi sekalipun Rasul Paulus ada di Roma karena di penjara, tetapi persaudaraan tetap rapat. Amin. Tetapi persaudaraan antara Paulus, Timotius, Apia, dan Arkhipus tetap rapat, termasuk orang-orang kudus. Tetap rapat, tetap solid, tetap menyatu. Maka kita pun belajar dari sini. Tidak boleh ada gap karena kepentingan diri, karena kejahatan, karena kenajisan. Tidak boleh. Amin. Amin. Harus tetap diikat satu, tapi karena diikat oleh kasih Kristus. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Tidak boleh menjadi kehidupan yang palsu, gereja palsu. Hubungannya dalam hubungan kenajisan, itu gereja palsu. Kalau gereja yang sesungguhnya hubungannya begitu erat dengan Tuhan, kiranya dapat dipahami dengan baik. Haleluya. Tidak boleh ada palsu di sini. Paham? Amin. Puji Tuhan. Ayat 4 sampai 7. Demikian firman Tuhan. Ya. Ucapan syukur. Ya. Aku mengucap syukur kepada Allahku
setiap kali aku mengingat engkau dalam doaku. Mengingat Filemon, anak rohaninya dalam doanya. Terus, karena aku mendengar tentang kasih-Mu kepada semua orang kudus. Kasih Filemon kepada orang-orang kudus. Terus, dan tentang iman-Mu kepada Tuhan Yesus. Ya. Terus, dan aku berdoa agar persekutuan-Mu di dalam iman. Ada persekutuan. Terus, turut mengerjakan pengetahuan akan yang baik di antara kita untuk Kristus. Ada pengetahuan yang baik di antara kita untuk Kristus. Terus ayat 7. Dari kasih-Mu sudah kuperoleh kegembiraan besar dan kekuatan. Sebab hati orang-orang kudus telah Kau hiburkan, saudaraku. Puji Tuhan. Perhatikan baik-baik ya. Betul-betul Filemon ini, surat yang dikirim kepada Filemon ini, kalau dikaitkan dengan pola pengajaran tabernakel, betul-betul terkena kepada papan-papan jenang dan palang-palangnya. Itu sudah terbukti dari ayat 1 sampai dengan ayat 3. Betul ya? Amin, saudaraku. Kemudian pembacaan berikutnya ayat 4 sampai dengan ayat 7 juga. Kalau kita perhatikan di sini, Rasul Paulus mengucap syukur kepada Tuhan karena kasih Filemon kepada orang-orang kudus. Karena kasih Filemon kepada orang-orang kudus yang membangun persekutuan yang indah di dalam Tuhan. Kasih itu membangun persekutuan yang indah di dalam Tuhan. Sampai akhirnya Rasul Paulus berkata, persekutuanmu di dalam imanmu turut mengerjakan pengetahuanmu yang baik di antara kita untuk Kristus. Perhatikan baik-baik, saudaraku, perhatikan. Persekutuanmu di dalam iman turut mengerjakan pengetahuan akan yang baik di antara kita untuk Kristus. Jadi, saudaraku, persekutuan yang indah di antara orang-orang kudus itu adalah mengerjakan pengetahuan akan yang baik. Perhatikan dulu ke sini semua. Perhatikan. Persekutuan kita di dalam iman itu turut mengerjakan pengetahuan akan yang baik di antara kita untuk Kristus. Amin. Amin. Jangan rusak persekutuan yang baik dalam Kristus, supaya engkau memiliki pengetahuan yang baik. Puji Tuhan. Itu saya tidak izinkan pikiran yang liar dan najis dalam penggembalaan ini. Engkau hanya sebatas di situ saja. Lebih daripada itu tidak bisa. Kalau kau melebihi dari pikiranmu, engkau mati di jalan sana. Apalagi kau mau coba-coba dan merusak penggembalaan ini. Cukup sudah kita merasakan kesusahan karena kenajisan. Amin. Amin. Di Tuhan, lebih apalagi engkau berkaitan dengan pastori, engkau susah sendiri nanti. Engkau boleh gerilya pikiranmu najis, tapi lebih daripada itu tidak akan bisa. Supaya engkau tahu itu. Jadi tidak ada artinya pikiran najis bergerilya di dalam penggembalaan ini, tidak ada artinya kalau hanya sebatas begitu saja. Dan kalaupun terwujud, engkau habis di jalan sana nanti. Bisa mengerti? Amin. Bisa mengerti? Amin. Sadarlah di situ. Puji Tuhan. Haleluya. Nah, sekarang ayat 8 sampai 9. Permintaan Paulus kepada Filemon mengenai Onesimus. Ya. Karena itu, sekalipun di dalam Kristus aku mempunyai kebebasan penuh untuk memerintah kepadamu apa yang harus engkau lakukan. Ya. Tetapi mengingat kasih-Mu itu, lebih baik aku memintanya daripadamu. Iya.
aku Paulus yang sudah menjadi tua, lagi pula sekarang dipenjarakan karena Kristus Yesus. Puji Tuhan. Perhatikan Paulus terhadap Filemon sebetulnya ada hak untuk memerintah, ada hak untuk memerintah supaya Filemon melakukan apa yang diperintahkannya. Tetapi di sini Rasul Paulus tidak menggunakan hak itu, melainkan ia meminta terlebih dahulu. Puji Tuhan. Amin, saudaraku. Amin. Jadi berarti dari pelajaran ini, untuk supaya terwujudnya persekutuan di antara orang-orang kudus, perlu saling memahami, perlu untuk saling mengerti satu dengan yang lain. Kita harus memahami kesusahan hati orang lain. Jangan memaksa kehendak. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Ayat 10 sampai 13. Mengajukan permintaan kepadamu mengenai anakku yang kudapat selagi aku dalam penjara, yakni Onesimus. Ya, Onesimus. Terus, dahulu memang dia tidak berguna bagimu. Tidak berguna. Di sini ada Onesimus. Sekarang sudah berguna. Puji Tuhan. Baca ulangi ayat 11. Dahulu memang dia tidak berguna bagimu, Ya. tetapi sekarang sangat berguna, baik bagimu maupun bagiku. Ayat 12. Dia kusuruh kembali kepadamu. Dia yaitu buah hatiku. Ayat 13. Sebenarnya aku mau menahan dia di sini, Iya. sebagai gantimu untuk melayani aku selama aku dipenjarakan karena Injil. Iya. Paulus menyuruh Onesimus kembali ke Filemon, walaupun sebetulnya ia dapat menahan Onesimus untuk melayani Paulus di penjara sebagai ganti Filemon. Amin. Amin. Puji Tuhan. Tapi maksud yang sebenarnya adalah untuk menjelaskan tentang keubahan yang dialami oleh Onesimus. Tapi sebetulnya Rasul Paulus menyuruh Onesimus kepada Filemon. Maksud yang sebenarnya adalah supaya Filemon tahu bahwa Onesimus itu sudah berubah. Sebenarnya bagus juga Rasul Paulus menahan Onesimus untuk melayani dia di penjara sebagai ganti Filemon. Tetapi Rasul Paulus memerintahkan Onesimus untuk menemui Filemon. Tujuannya supaya Filemon tahu bahwa sebetulnya Onesimus sudah berubah. Perlu juga orang lain tahu kita sudah berubah. Bukan lahir dan batin. Bukan terlihat manggut-manggut di depan, tapi di belakang tidak. Maka kalau kita perhatikan di sini, hikmat dari Paulus ini luar biasa memang. Bagaimana caranya supaya terwujudnya kesatuan tubuh, ada persekutuan satu dengan yang lain. Seperti papan jenang yang diikat oleh palang-palang, 5 palang-palang. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudara. Jadi perlu orang lain mengerti engkau sudah berubah atau belum. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Puji Tuhan. Haleluya. Memang perubahan itu tidak semudah memutar balik, tidak seperti membalik telapak tangan. Tidak semudah membalik telapak tangan, tapi engkau harus berjuang supaya orang tahu bahwa engkau sudah berubah, baik dari kejahatanmu, baik dari kenan sesatmu. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Ya. Kemudian
Ayat 15 sampai 16. Sebab mungkin karena itulah dia dipisahkan sejenak daripadamu, supaya engkau dapat menerimanya untuk selama-lamanya. 16. Bukan lagi sebagai hamba, melainkan lebih daripada hamba, yaitu sebagai saudara yang kekasih. Bagiku sudah demikian, apalagi bagimu, baik secara manusia maupun di dalam Tuhan. Puji Tuhan. Selanjutnya, Filemon mau menerima Onesimus sebagai saudara kekasih. Selanjutnya, Filemon harus mau menerima Onesimus sebagai saudara kekasih. Amin, saudaraku. Amin. Itu yang benar. Haleluya. Tidak boleh, kalau memang orang lain sudah berubah, ya harus diterima sebagai anggota tubuh yang sudah dipersatukan oleh kasih Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Ayat 14. Tetapi tanpa persetujuanmu, aku tidak mau berbuat sesuatu supaya yang baik itu jangan engkau lakukan seolah-olah dengan paksa, melainkan dengan sukarela. Menerima orang lain jangan dengan terpaksa, tapi harus dengan sukarela, dengan lapang hati. Puji Tuhan. Haleluya. Kalau sudah berubah, terimalah dengan sukarela, jangan dengan terpaksa. Kalau sudah berubah, kenapa kita tidak mau terima? Amin, saudaraku. Terimalah dengan sukarela, bukan dengan terpaksa. Itulah pesan Rasul Paulus kepada Filemon. Jadi betul-betul Paulus ini mengasuh dan merawati sidang jemaat dan anak-anak rohani. Dari surat yang dia tulis itu sendiri juga sudah terbukti, sudah bisa menjadi suatu bukti bahwa dia betul-betul mengasuh dan merawati sidang jemaat dan anak-anak rohaninya. Amin. Puji Tuhan. Ayat 17 dan 18. Kalau engkau menganggap aku temanmu seiman, terimalah dia seperti aku sendiri. Dan kalau dia sudah merugikan engkau ataupun berhutang padamu, tanggungkanlah semuanya itu kepadaku. Dalam hal ini memang Onesimus pernah mencuri miliknya Filemon sehingga dan melarikan diri dari Filemon. Memang Onesimus pernah mencuri miliknya Filemon dan melarikan diri dari Filemon. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Siapa yang pernah mencuri miliknya sesama dan miliknya Tuhan, jangan lagi. Amin, saudaraku. Bertobat, berubah, demi terwujudnya kesatuan tubuh. Haleluya. Di sini pun kita melihat Onesimus sudah berubah. Sebab itu Rasul Paulus dengan yakin dan berani dan yakin menyatakan hal itu kepada Filemon. Puji Tuhan. Dulu Onesimus juga tidak berguna. Pikirannya hanya terhadap uang. Di sini juga Onesimus seperti itu, tidak berguna. Tetapi dia sudah berubah, maka dia harus diterima sebagai anggota tubuh. Puji Tuhan. Amin, saudaraku. Amin. Ayat 18 sampai 19. Tadi 17-18, sekarang 18-19. Dan kalau dia sudah merugikan engkau ataupun berhutang padamu, tanggungkanlah semuanya itu kepadaku. Aku Paulus menjaminnya dengan tulisan tanganku sendiri. Terus aku akan membayarnya agar jangan kukatakan. Agar dia harus membayarnya agar jangan kukatakan kepadamu. Terus
tanggungkanlah semuanya itu kepadamu, Ya. karena engkau berhutang padaku, yaitu dirimu sendiri. Dirimu sendiri. Puji Tuhan. Dalam hal ini Paulus menempatkan dirinya sebagai Onesimus yang bersalah, sekaligus mengajar Filemon supaya rela menanggung kesalahan orang lain, sama seperti Yesus menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Dan dia dengan yakin mengajar Filemon supaya mau menerima kelemahan daripada Onesimus. Karena sebetulnya secara rohani Filemon ini berhutang banyak kepada Paulus. Filemon menerima didikan, ajaran dari Paulus. Filemon juga sudah diasuh dan dirawati oleh Paulus. Dia banyak berhutang kepada Paulus. Setelah itu dia diajar untuk bersikap seperti Tuhan Yesus Kristus, menanggung penderitaan yang tidak harus dia tanggung. Amin, saudara. Kita banyak berhutang banyak. Kita ini banyak berhutang kepada Tuhan. Kita ini diasuh, dirawati dengan baik, supaya kita dibawa sebagai perawan suci kepada satu laki-laki. Berhutang banyak kita kepada Tuhan. Menyadari itu. Engkau dididik dari kecil tuh. Menyadari itu. Bapak Reni menyadari itu. Timotius menyadari gak kau? Banyak kita berhutang kepada Tuhan. Bagaimana sikap orang yang banyak menerima berhutang kepada Tuhan? Biarlah Kristus kepala dalam diri kita masing-masing. Amin. Amin. Jangan izinkan roh jahat, roh najis menjadi kepala dalam tubuhmu. Begitu saja sudah Tuhan senang. Tuhan tidak lihat kita ini berkedudukan sebagai orang kaya, sebagai orang terpandang. Tuhan tidak lihat muka. Yang Tuhan mau supaya kita terlebih dahulu berada dalam kedudukan, yaitu menempatkan Kristus sebagai kepala. Itu saja sudah. Tuhan tidak menuntut supaya utang itu dibayar. Tuhan mau supaya kita menempatkan Kristus sebagai kepala. Itu saja. Yesus adalah Allah, telah meninggalkan Bapaknya, telah meninggalkan tatanya. Dia rela menanggung penderitaan yang tidak harus dia tanggung, supaya kita berada kelak di dalam kemuliaannya, menjadi bagian anggota tubuh Kristus yang sempurna. Papan-papan jenang yang diikat oleh 5 palang-palang. Amin, saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita tundukkan kepala.